Jadi mulai malam ini kalau mau beramal, ya Fatihain beliau dulu, baru baca wiridnya. Insya Allah kalaupun nanti nangis akan bisa diatasi dengan Fatihah. Karena Fatihah itu berangkat meninggalkan makhluk menuju Khalik. Itu isi Fatihah. Iyyaka na'budu, itu sudah hilang semua udah. Jadi kalau ada orang masih galau dengan makhluk, itu baca Al-Fatihah dan banyak-banyak baca iyyaka na'budu aja, langsung hilang itu. Obatnya dari Fatihah. Jadi beliau sebenarnya sudah kasih wirid obat itu Fatihah. Cuma mungkin ada beberapa guru itu nggak enak. Kamu baca Fatihah buat saya, itu nggak enak. Ya nggak sopan aja. Tapi murid harus tahu diri. Fatihain gurunya, nggak mesti nunggu dia mati. Assalamualaikum Buya. Saya mau menceritakan pribadi saya. Ketika paman saya mau meninggal, itu saya mendapatkan amalan. Nah, ketika beliau meninggal dunia, saya menyebut nama beliau aja sampai nangis-nangis. Sampai saat ini pun saya tidak bisa melupakan beliau. Padahal saya tuh tidak dekat dengan beliau ya, almarhum itu. Nah, bagaimana untuk amalan itu? Karena ketika saya memakai amalan itu, ibadah saya menurut saya lebih baik. Maksudnya lebih mendekatkan diri dengan Allah. Amalannya apa? Seperti istighfar, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas itu sebelum. Kalau untuk tidurnya seperti sunahnya Rasulullah, pada Sayyidah Fatimah untuk diajarnya. Itu aja. Ya, untuk sampai saat ini setelah dia setahun, saya masih tetap mengingat beliau sampai benar-benar menangis ketika mengingat dia. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Buya, mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mengingat beliau agak berat, ingat kita aja ya. Ingat kajian malam ini. Tapi saya tambahkan, setiap kali mau wirid, perbaharui la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha. Maka kita lengkapi dengan syahadat. Jadi setiap kali mau beramal, mau sholat, syahadat dulu. Mau sholawat, mau baca Quran, syahadat dulu. Kenapa? Dalam hadis Nabi disebutkan, ya, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah kamu beramal soleh. Kenapa? Nanti ada masa yumsi, ya, ar-rajul mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi dia mukmin, sore dia kafir. Ini bukan kafir khuruj minal millah murtad, tapi kafir hakikat. Atau kalau bahasa Imam Nawawi Dimashqi, itu kufur nikmat. Yang bahaya itu kufur mun'im, pemberi nikmat. Nah, itu batal akidahnya. Kalau kufur nikmat masih bisa diselamatkan. Jadi kita nggak tahu apakah dalam perjalanan bekerja ada yang terlepas di kolbu ini. Maka setiap kali beramal syahadat. Insya Allah setelah itu akan amal. Apa yang kurang dari ibu? Tidak memfatihai beliau. Jadi mulai malam ini kalau mau beramal, ya fatihain beliau dulu, baru baca wiridnya. Insya Allah kalaupun nanti nangis akan bisa diatasi dengan Fatihah. Karena Fatihah itu berangkat meninggalkan makhluk menuju Khalik. Itu isi Fatihah. Iyyaka na'budu, itu sudah hilang semua udah. Jadi kalau ada orang masih galau dengan makhluk, itu baca Al-Fatihah dan banyak-banyak baca iyyaka na'budu aja, langsung hilang itu. Obatnya ada di Fatihah. Jadi beliau sebenarnya sudah kasih wirid obat itu Fatihah. Cuma mungkin ada beberapa guru itu nggak enak. Kamu baca Fatihah buat saya, itu nggak enak. Ya nggak sopan aja. Tapi murid harus tahu diri. Fatihain gurunya, nggak mesti nunggu dia mati. Ya. Banyak yang nanya, loh kan masih hidup, kok kirim Fatihah? Memang kirim Fatihah untuk orang mati. Kita kirim Fatihah kan buat ruhnya, supaya kekayaan rohaninya melimpah kepada kita. Kalau tubuhnya nggak perlu kita Fatihain. Ya, dia udah menjatah sendiri sama Allah. Jadi Fatihahnya kita itu li faidir rahmah, supaya rahmat Allah yang ada dalam diri orang itu mengalir kepada kita. Itu rahasia Fatihah. Tapi bagi ahli thariqah disebut mahar berguru. Mahar berguru itu kalau masih hidup, masih belum meninggal.
Kalau masih hidup antum ya kasihlah dia hadiah. Kalau masih ada keluarganya, kasih hadiah buat keluarganya. Ya. Hadiah ya semampu kita lah beri. Membahagiakan guru itu luar biasa. Itu cara paling cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tempat saya orang nggak ngamalin macam-macam, nggak sempet. Dia cuma tukang masak gurunya. Setiap gurunya lapar, nasi sudah ada. Apa katanya? Masya Allah, Ananda, semoga Allah memberkahimu. Itu orang yang wiridan di surau, belum ada yang didoain satupun. Belum. Malam Lailatul Qadar, semua orang tertidur, dia yang bangun sendiri. Dia lagi dulu kan masih pakai kayu la ilaha illallah, masuk la ilaha illallah, semuanya pakai la ilaha illallah. Itu api nggak berasa panas sama dia, kakak dia gini-gini aja mana. Ya, karena dia nggak ngeliat api, dia ngeliat yang lain. Ada orang yang sadar saat dia Lailatul Qadar, ada yang tidak. Ada yang dia cuma zikir aja, dia nggak tahu kalau itu Lailatul Qadar. Nggak ada masalah, nggak mesti ada pengalaman aneh-aneh. Jadi bahagiakan guru. Ya. Jangan pernah berpikir apakah guru ingat saya. Tapi pikirkan apakah saya selalu ingat guru. Jadi kalau ketemu sama guru di jalan jangan bilang ingat saya nggak? Lo guru itu muridnya banyak. Soal adab kalau kita begitu. Ya. Cuma kalau yang sudah terlanjur, nanti kalau ketemu lagi jangan begitu. Ya. Sebanyak itu tamu dia, murid dia. Masa dia ingat ente? Ente siapa? Kecuali ada sesuatu yang berkesan. Nah itulah namanya cari perhatian guru. Cari perhatian itu ngasih hadiah, datang berkunjung. Kalau nggak datang berkunjung, ya senangkan hatinya. Maka dia akan ingat terus. Maka dalam kitab disebut ya, di Syarah Hikam, juga Imam Sya'rani, jangan kamu tanya kepada gurumu, ingatkah engkau kepadaku? Tapi tanyailah dirimu, seberapa ingat kamu kepada gurumu, sebanyak itulah kamu bisa ingat Rasulullah SAW. Sebanyak apa kita terkenang ajaran Rasulullah, indahnya Rasulullah, akhlak Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, maka sekencang itulah. Ini yang disebut di dalam hadis Nabi, hadis Qudsi. Siapa yang datang kepadaku berjalan, ya Allah, aku datang kepadanya berlari. Maksudnya apa? Siapa yang datang kepadaku berjalan, menjalani ajaran kekasihku, aku akan jemput dia. Dia datang jalan, aku lari. Cepat sekali. Itu yang disembunyikan dalam isyarat hadis ini. Ya. Jadi kita tertatih-tatih bangun malam hari, terus saja lakukan terus. Nanti di satu saat, ini sebagai penutup di Syarah Hikam, ya. Satu saat di saat saya sudah nggak ambisi mau mi'raj, sudah nggak berangan-angan mau wusul, udah nggak minat lagi mau kasyaf, tidak kasyaf, sudah netral dan nol kalbunya. Kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru Ibnu Athaillah Sekandari, la yasilal abdu ilallah wa huwa mustahin ilal wusul. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah jika dia masih bersyahwat pengen wusul, jika dia berangan-angan ingin kasyaf, ingin sakti, ingin dapat Lailatul Qadar. Usah ditunggu-tunggu, jadikan kullal lail Lailatul Qadar. Apa ciri-cirinya? Mulai malam ini antum jangan kurang witirnya 3, kalau bisa 11. Ya. Biasanya nonton dulu nggak kalau malam? Bener? Nih, bener nih. Kapan witirnya? Setelah nonton. Ngantuk-ngantuk antum terusin. Ya. Lawan. Ini sudah deket, nggak nyampe berapa hari lagi nih? 23. Sudah ini Syabannya udah berapa nih? Berarti nggak nyampe 25 hari lagi. Ini udah gak ada ceritanya. Tiap malam antum sudah hampir wajib witir. Oke? Ngaji hikam gak? Beneran nih ngaji hikam? Oke, tiap malam witir. Saya gak bilang wajib loh ya. Hampir wajib. Pengen dicintai Allah? Pengen wusul tanpa susah payah?
autiru walau biraqah. Berwitirlah tiap malam. Ya. Nanti ada masa di saat kita enggak berangan apa-apa, antum mengalami suatu pengalaman yang luar biasa indah. Insya Allah. Al-hazni wa likulli intin salihah. Al-Fatihah.